Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bisa memilikimu. Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidupmu, hingga aku mengorbankan hidupku. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku, sehingga diriku bisa memilikimu. Betapa sakitnya, Betapa pedihnya hatiku. selalu dirimu Tak menganggapku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Senang sekali rasanya saya kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Berendo. Pemirsa, 1 tahun menuju pemilu 2024, pemilihan umum menjadi hal yang paling penting bagi kemajuan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Berbagai persiapan sudah mulai dilakukan, mulai dari pemilihan PPK dan pendataan para pemilih dalam pesta demokrasi nantinya. Lantas seperti apa pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih pemilu yang potensial? Nah, dalam sore hari ini sudah hadir bersama saya dalam acara Berendo, yaitu Ibu Lisa Adrianti, selaku akademisi UNIF. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Nes. Gimana kabarnya, Ibu? Ketemu lagi. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali ya saya ketemu lagi ya, Bu ya, bersama Ibu di sore hari ini. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bapak Ujang Mulkati, selaku warga dan juga pemilih ya pada tahun 2024 nanti. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ujang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Ya. meskipun hujan ya pada sore hari ini ya, tapi tetap semangat kita ya. Oke pemirsa, tema kita hari ini yaitu coklit data pemilih potensial. Pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bersama kita bisa di 0736 21541. Kami ulangi 0736 21541. Oke, terkait tema kita hari ini coklit data pemilih potensial. Mungkin tidak asing ya bagi masyarakat, tapi asing bagi para pemilih pemula. Ini coklit ini sebenarnya apa, Ibu Lisa? Boleh dijelaskan, Ibu? Iya, terima kasih. Salam jumpa ya untuk para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali berada di Berendo ya dengan format baru. Iya. Jadi bicara mengenai coklit ya, coklit ini merupakan pencocokan dan penelitian. Nah, ini adalah proses yang baru dilakukan sejak 12 Februari yang lalu 2023 sampai dengan nanti 14 Maret 2023. Nah, mungkin ini adalah hal yang selalu dilakukan menjelang pemilu. Namun untuk pemilih pemula ini mungkin agak asing ya. Apa sih? Kenapa sih? Nah, sebenarnya gunanya coklit itu dia memang harus dilakukan karena dia tertera dalam peraturan KPU ya, PKPU tahun 2023 nomor 7 ya, pada pasal 19, 20 dan 36. Artinya di situ ada proses pemutakhiran data pemilih. Nah, disinilah coklit berperan untuk mencocokkan, mensinkronisasi sebenarnya yang mau ikut pemilihan itu siapa saja ya. Nah, di situ modalnya adalah KTP dan KK. Sebenarnya KPU sudah memegang data-data kita ya, terutama untuk pemilih pemula yang baru bisa memilih di usia 17 tahun kan. Nah, artinya ketika itu mereka sudah memegang data itu, maka pihak PPS ya harus melakukan
pemutahiran data, Pantarlih ya. Pantarlih harus turun ke lapangan melakukan pemutahiran data, mencocokkan sebenarnya apakah si A itu betul-betul bisa mengikuti pemilu di usianya yang memasuki 17 tahun. Wajar kalau misalnya pemilih pemula itu asing karena apalagi dia baru akan mengikuti ya, mengikuti pemilihan. Nah, artinya keberadaannya juga harus diketahui secara jelas. Nah, coklit inilah yang akan membuktikan bahwa sebenarnya ada tidak pemilih pemula itu. Benar tidak datanya, masih sesuai tidak, atau ada juga mungkin yang sudah berpindah ya ke luar negeri mungkin, atau bahkan sudah tidak ada lagi orangnya. Nah, ini yang kalau tidak diverifikasi maka dia akan berbahaya dan tidak mencapai sinkronisasi untuk data pemilih, terutama di pemilu untuk 2024 nanti ya. Itu. Jadi sebenarnya coklit ini pencocokan dan penelitian data bagi masyarakat yang ingin menjadi pemilih ya, apalagi bagi pemilih pemula ini nantinya ya. Tapi kalau dari Pak Ujang sendiri Pak, ini kan sebagai masyarakat, kalau dilihat antusias masyarakat yang menyambut pesta demokrasi saat ini sudah mulai terlihat belum Pak? Iya. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Agnes sudah mengundang kembali. Kali ini saya sebagai bisa warga, bisa pemilih, Mbak Agnes, bisa juga panitia ya sebelumnya. Iya, karena dulu pengalaman memang ada di panitia sebagai PPS. Kalau antusias untuk para pemilih itu sangat berantusias ya. Apalagi contoh kecil saja dari anak saya, saking antusiasnya, baru berumur 17 tahun tapi dia belum punya KTP. Udah kelas 2 SMA ya, tapi dia belum punya KTP tapi sudah terdata oleh petugas PPDV namanya, atau disingkat Pantarlih ya. Jadi saking antusiasnya dia pernah nanya sama saya, ayah nanti apakah saya boleh memilih? Ini adalah contoh satu pemilih yang antusias, pengen memilih menggunakan haknya. Nah, inilah pemilih pemula yang boleh dibilang sangat antusias, dia ingin ikut andil untuk menentukan haknya gitu, Mbak. Ya, kalau Pantarlih sudah datang ke rumah ya, sudah datang mencocokkan biodata, tapi mungkin nanti perlu dibahas juga ini Bu Dian ya, Bu Risa. Jadi apakah nanti pemilih pemula seperti ini, contohnya anak saya ini boleh memilih, dia sudah didata tapi dia belum punya KTP gitu. Nah, apakah dia nanti punya bisa menggunakan haknya datang ke TPS? Nah, ini perlu juga saya pikir untuk kita bahas ya. Mungkin bukan pengalaman di saya dengan anak saya aja, mungkin masyarakat warga Kota Bengkulu banyak juga seperti itu gitu. Itu Mbak Agnes ya. Oke, karena kan sebenarnya Pantarlih ini kan mencocokkan data KTP dan KK-nya ya sebelum nantinya jadi para pemilih ini. Nah, tapi kalau dari kondisi yang Bapak bilang tadi, anak Bapak ya belum punya KTP tapi sudah terdata seperti itu seperti apa Bu Lisa sebenarnya? Nah, iya, jadi sebenarnya gini ya, kalau warga yang dia terdata ya untuk pemilu atau untuk daftar pemilih, itu pastinya dia merujuk kepada riwayat dia usia sekolahnya, ya kan? Artinya kenapa dia bisa masuk ke dalam data pemilih, dia pasti riwayat usianya terlacak, karena dalam KK itu kan ada anggota keluarga ya, ada anggota keluarga. Nah, dari situ ketika dia sudah masuk usia 17, maka dia langsung dimasukkan dalam data pemilih. Nah, pada saat dia dimasukkan tapi dia belum memiliki KTP, maka saya pikir di situ harus ada peran anggota keluarga yang lain, terutama orang tuanya. Kalau misalnya proses pemilihan ini kan masih akan berlangsung 1 tahun ya, masih lama. Masih lama. Artinya dia masih bisa mengurus untuk memiliki KTP. Nah, itu perlu waktu sebenarnya, tapi saya pikir tidak akan sampai 1 tahun untuk mengurus KTP itu. Dia perlu dibantu oleh pihak RT, RW setempat ya, kelurahan setempat untuk bisa menerbitkan KTP-nya, sehingga data dia yang sudah masuk di dalam data pemilih
itu tidak perlu dihapus karena memang dia sudah punya hak suara. Berarti meskipun kondisinya seperti yang Bapak Ujeng bilang tadi ya, anaknya sudah terdata Iya. dari Pantarli, tapi sebenarnya belum memiliki KTP, Iya. tapi itu bisa diurus ya. Yang Bisa. penting untuk usianya sudah Memenuhi mencukupi syarat. ya, sudah memenuhi syarat. sudah Ya memenuhi takutnya syarat. seperti ini sih. Oke, baik Bapak, nanti kita akan kita akan jeda sejenak. Baik pemirsa, kami akan jeda sejenak setelah lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendo. Berbagai cara telah aku lakukan